Halo, selamat pagi, selamat belajar fisika kembali bersama saya Justina Jazira. Kali ini saya akan membahas contoh soal gelombang mekanik. Bab ini ada di kelas 11 semester 2 kurikulum darurat pandemi COVID-19. Nah, sebelum ke contoh-contoh soalnya, saya ingin mengajak adik-adik semuanya untuk mengingat kembali besaran-besaran fisika yang ada di gelombang mekanik apa aja. Ada banyaknya gelombang N, frekuensi F, periode T, waktu T kecil, ya. Kemudian kecepatan V, panjang gelombang lambda. Nah, besaran-besaran tadi ini akan sering digunakan di contoh-contoh soal gelombang mekanik. Dan jangan lupa rumus-rumusnya seperti mencari frekuensi F sama dengan Fanta, F sama dengan N per T. Cari periode T sama dengan T10, T sama dengan T per N. Mencari kecepatan V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Ya, itu sudah ada di materi sebelumnya ya, dan semoga sudah meringkasnya. Yuk kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1. Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah. Kelihatan panjang soalnya dan susah ya. Tapi sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan mudah melalui 3 langkah. Yang pertama, diketahui berdasarkan angka dan simbol besaran fisikanya. Kemudian yang kedua, ditanyakan, menentukan pertanyaan soalnya apa supaya lebih fokus. Yang ketiga adalah jawaban sesuai dengan rumus yang berkaitan dengan diketahuinya. Kita cek ya, kalau lihat dari angkanya sebanyak 20 kali. 20 kali berarti banyaknya gelombang N. Dalam waktu 4 detik, waktu, time, T. Jarak kedua gabus, jarak X. Nah, sehingga kita sudah dapat N, T, X. Kemudian di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, untuk ini harus divisualisasikan dalam bentuk gelombangnya. Sehingga kita bisa lebih mudah menganalisisnya. Seperti ini. Gelombang permukaan air laut itu seperti gelombang transversal. Di sana, 2 gabus berada di puncak-puncak gelombang. Maka kita tempatkan gabus di puncak-puncak gelombangnya. Dan di keterangan soal, di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Lembah adalah yang bawah, ini 2 lembah, kemudian 1 bukit yang atas, maka gambarnya adalah gabusnya ada di puncak-puncak seperti ini. Nah, ketika sudah kita visualisasikan seperti ini, jarak kedua gabusnya adalah 100 cm, kita bisa melihat berapa banyak gelombang yang terbentuk. Dalam gelombang transversal, definisi satu gelombang terdiri dari 1 bukit, 1 lembah. Atau kita bisa mendefinisikan satu gelombang adalah jarak dari puncak ke puncak terdekat berikutnya. Atau jarak dari titik dasar ke titik dasar berikutnya. Nah, untuk kasus gabus karena ada di puncak-puncaknya, maka kita lebih mudah mendefinisikan satu gelombang berdasarkan jarak puncak ke puncak. Ini puncak ke puncak terdekat 1, berikutnya 2. Maka
Dalam gambar ini terbentuk dua gelombang atau kita tuliskan dengan dua lambda. Dua lambda ditempuh dalam jarak 100 cm. Sehingga kalau dua lambda sama dengan 100 cm, maka satu lambda sama dengan 50 cm. Kita ubah dalam satuan internasional, meter, cm ke meter naik 2 langkah dibagi 100 jadi 0,5. Barulah pertanyaannya, maka frekuensi dan cepat rambat gelombang berapa? Frekuensi F tadi sudah diingatkan, fanta. F sama dengan N per T. N-nya 20, T-nya 4. 20 bagi 4, 5. Hertz satuannya. Kemudian cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 0,5, F-nya 5. 0,5 kali 5, 2,5. Satuannya meter per sekon. Gampang kan? Next, nomor 2. Sebuah pegas digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat 40 cm. Jika cepat rambat gelombang 20 meter per sekon, maka panjang gelombang dan frekuensinya adalah, kita lihat angkanya, jarak rapatan terdekat 40 cm. Karena ini gelombang longitudinal, maka definisi satu gelombang di longitudinal adalah satu rapatan, satu renggangan. Atau satu gelombang juga didefinisikan sebagai dari rapatan ke rapatan terdekatnya atau renggangan ke renggangan terdekatnya. Karena di sini adalah jarak dua rapatan terdekat, berarti rapatan ke rapatan. Satu gelombang ya, berarti kita tulis 1 lambda, 40 cm. Cepat rambat berarti V sama dengan 20 meter per sekon. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. 40 cm kita ubah sebagai 0,4 meter. Kemudian pertanyaannya adalah panjang gelombangnya. Sudah dapat 40 cm atau 0,4 meter. Frekuensi gelombang kita gunakan rumus yang tadi. V sama dengan lambda kali F. Maka F sama dengan V per lambda. V 20, lambda 0,4. Jadi 20 dibagi 0,4, 50 Hz. Gampang ya. Next, soal nomor 3. Seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya, sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar. Ini seperti soal nomor 1, tapi sudah ada gambarnya. Masih ingat? Di gambar ini berarti terbentuk berapa gelombang? Puncak ke puncak 1, puncak ke puncak berikutnya 2. Jadi 2 lambda. Maka ditulis 2 lambda sama dengan 50 cm. Maka 1 lambda sama dengan 25 cm. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 sekon, ini time, T, maka panjang gelombang dan cepat rambatnya. Panjang gelombang sudah dapat, cepat rambat V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 25 cm. Kenapa tidak diubah ke meter? Karena di opsi ABCDE-nya masih pakai cm. Jadi tidak usah. Beda dengan soal yang sebelumnya. Opsinya itu kita lihat. Nah, opsinya itu dalam bentuk meter atau satuan internasional. Maka kita harus ubah ke dalam meter. Nah, untuk soal nomor 3 itu sudah dalam bentuk senti. Jadi tidak usah diubah. Paham ya? Lambdanya 25, F-nya belum ada. F itu tadi rumusnya fanta, N per T. N banyaknya gelombangnya 2. T-nya waktunya 0,5. 2 dibagi 0,5 adalah 2 bagi 0,5, 4. 4 kali 25, jadi 100 cm per sekon. Bisa ya? Oke, next. Nomor 4. 2 gabus berjarak 2 meter mengapung di bukit dan lembah. Awas,
bukit, dan lembah. Gelombang laut yang berdekatan. Butuh waktu 1 sekon untuk kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang laut tersebut adalah, ini lagi-lagi kalau soal tentang gabus, baiknya divisualisasikan. Ya, bikin gelombang transversalnya terlebih dahulu, baru kita tempatkan gabusnya di mana. Dalam soal nomor 4, gabusnya ada di bukit, berarti ada di atas, satunya lagi ada di lembah. Ya, gambarnya jadi seperti coba. Satunya di bukit, satunya di lembah. Berarti misalnya tadinya satunya di bukit, di puncak, kemudian satunya di lembah. Berarti dia baru setengah gelombang, ya. Setengah gelombang dalam waktu dalam jarak 2 meter. Setengah lambda sama dengan 2 meter. Nah, butuh waktu 1 sekon katanya. Berarti ini untuk satu gelombangnya adalah 2 sekon periodenya ya. Karena periode itu kan tadi di awal T sama dengan T per N. Waktu dibagi banyaknya gelombang. Waktunya 1 sekon, banyaknya gelombangnya tadi bukit ke lembahnya setengah. Jadi 2 dibagi setengah, jadi kan 2 ya. Nah gitu. Jadi periodenya 2 sekon. Barulah pertanyaannya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang tadi setengah lambdanya 2 meter, maka lambdanya adalah 4 meter. Kemudian cepat rambat gelombang V sama dengan lambda per T sama dengan lambdanya 4, periodenya 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 meter per sekon. Di soal nomor 4 ini, kenapa munculnya V-nya sama dengan lambda per T? Boleh saja kalau kalian menggunakan periode. Ketika kalian menggunakannya frekuensi pun tidak masalah. Berarti V sama dengan lambda kali F. Hasilnya sama saja. Ya. Kalau kita pakai yang lambda kali F, berarti lambdanya 4, F-nya tadi F fanta. F sama dengan N per T. N-nya banyaknya gelombangnya setengah, waktunya 1. Setengah bagi 1 kan setengah. Jadi tetap ya 4 kali setengah, hasilnya 2. Begitu. Jadi bebas kalian boleh menggunakan yang pakai periode maupun frekuensi. Next. Nomor 5. Sebuah gelombang transversal mempunyai periode 4 detik T besar jika jarak antara 2 buah titik berurutan. Berarti satu gelombang ya, 2 titik berdekatan atau berurutan. 1 lambda sama dengan 8 cm, maka cepat rambatnya V-nya, berarti kita sudah bisa pakai rumus V sama dengan lambda per T, karena adanya soalnya periode. Ya, nah lambdanya 8 cm, periodenya 4, 8 bagi 4, 2. Karena kita masih pakai senti, maka 2 cm per sekon. Gampang kan? Next, nomor 6. Gelombang air laut mendekati pantai dengan cepat rambat 8 V. Berarti ya, jika jarak antara perut dan simpul yang berdekatan, perut yang mana, simpul yang mana, adalah 5 meter, maka tentukan besarnya frekuensi dan periode gelombangnya. Nah, perut itu adalah titik puncaknya. Simpul adalah di titik seimbangnya. Jadi dari puncak ke titik seimbang itu baru 1/4 gelombang. Ya. Kalau puncak ke yang titik dasar itu setengah gelombang. Gitu. Kalau perut ke perut berarti 1 gelombang. Simpul ke simpul berikutnya, simpul
ke simpul berikutnya setengah gelombang. Nah, itu harus divisualisasikan ya, dan itu sudah ada di video sebelumnya, diingat-ingat lagi. Nah, karena ini adalah jarak antara perut dan simpul, berarti 1/4 lambda sama dengan 5 meter. Maka lambdanya sama dengan 4 kali 5, 20 meter. Gitu ya. Lambdanya sudah dapat. Ditanyakan frekuensi. Frekuensi tadi rumusnya sama dengan V per lambda. V-nya 8, lambdanya 20. 8 dibagi 20, 0,4 Hz. Jika ditanya periode, maka periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi T sama dengan 1 per F. 1 per 0,4, yaitu 2,5. Satuannya sekon. Bisa? Next. Nomor 7. Roni merasakan getaran gempa yang frekuensinya 15 Hz. F. Jika sumber getarannya dari pantai yang berjarak 60 km dan tiba dalam waktu 20 sekon, maka panjang gelombang gempa tersebut adalah ada frekuensi F, ada jarak X, ada waktu T, maka panjang gelombangnya bisa kita gunakan dengan rumus V sama dengan lambda kali F. Sedangkan kita ingat di rumus GLB saat kelas 10 ya, V kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi sama aja, jarak dibagi waktu sama aja dengan lambda kali F. Ya, jaraknya adalah 60 km diubah ke meter jadi 60.000 per waktunya 20 sekon sama dengan lambda kali frekuensi 15. Ini kita 60 bagi 20-nya kita sederhanakan 3.000. Kemudian lambdanya jadinya 3.000 bagi 15, 200 meter. Mudah ya. Next. Nomor 8. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang 50 Hz, maka panjang gelombangnya adalah, gampang lah ya, ada V, ada frekuensi, dapat lambda, sama dengan V per F. Mudah kan? Nomor 9, periode gelombang T, ada panjang gelombang lambda, ditanya V, berarti V sama dengan lambda per T. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau soalnya esai, nanti seperti ini. Ada soal, gambar, sudah mulai meningkat. Tingkat kesulitannya, berapa jumlah gelombang pada gambar di atas? Coba kita lihat. Satu gelombang terdiri dari satu bukit, satu lembah, satu. Berarti yang ini baru setengah. Berarti 1,5 gelombang. Amplitudo gelombang. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbangnya. Ini titik seimbangnya. Maka simpangan terjauhnya ke atas ataupun ke bawah. Yaitu 2 cm. Jadi dari sini titik seimbang ke atas, titik seimbang ke bawah itu sama ya, simetris. Berarti amplitudonya adalah 2 cm. Periode. Periode ingat rumusnya T sama dengan T10. T sama dengan T per N. Time-nya, ini nih, detik nih waktu nih. Time-nya 2,25. N-nya dalam banyaknya gelombangnya 1,5. 2,25 bagi 1,5 ribet ya. Mendingan langsung kita ikuti definisi satu periode aja. Satu periode itu adalah satu gelombang. Nah, kalau satu gelombang dari sini A, B, sampai C. Nah, ditempuh dalam waktu berapa nih? 1,5. Berarti periodenya adalah 1,5 sekon. Panjang gelombang. Panjang gelombang lambda. Lambda berarti berkaitan dengan jarak tuh ya. Ini dari sini sampai sini 12 cm. 12 cm dari B ke C ini baru setengah gelombang ya, karena hanya lembah saja. Berarti kalau setengah gelombangnya saja 12 cm, setengah lambdanya 12 cm,
Berarti kalau mau 1 lambda, 24 cm. Betul banget. Cepat rambat, V. V sama dengan mau pakai lambda kali F boleh, lambda per T boleh. Karena kita udah dapat periode tadi di poin C, maka kita pakai yang lambda per T. Jadi V sama dengan lambda per T. Lambdanya tadi panjang gelombangnya 24 cm, periodenya 1,5. 24 dibagi 1,5. 24 dibagi 3/2. Jadi 48 bagi 3. 16 ya. Oke, 16 cm per sekon. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Jumlah gelombang dalam 2 menit berapa? Berarti kan tadi kalau ini 1,5 detik aja 1 gelombang, berarti kalau jadi 2 menit berapa gelombang ya? Gitu. Tinggal pakai kesebandingan. Oke, itu saja yang beberapa contoh-contoh soal pengenalan gelombang mekanik sebagai dasar kita untuk nanti ke bab berikutnya ada gelombang berjalan, gelombang stasioner, gelombang bunyi, semuanya berkaitan dengan besaran-besaran fisika di gelombang mekanik ini. Jadi kuasai betul materi awal ini, kemudian contoh soalnya pun dipahami, insya Allah untuk bab-bab selanjutnya akan lebih mudah lagi. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar apapun kondisinya. Jangan lupa kunjungi YouTube Justina Jaziro atau IG Physics Heart. Sampai jumpa.